Nih, kopi. Kagak pakai diminta juga udah gue bikinin tuh. Inisiatif kan gue. Hei! Ngomong kek apa kek, ngucapin makasih kek. Makasih ya Mir, udah dibikinin atau apa kek gitu berkata-kata. Makasih Mir. Lama banget ngomong makasih doang lo. Capek gue ngomong sama lu lama-lama. Dalam pabrik. Isi emosi ibu ya Bu. Karena ya kesehatan ibu juga penting Bu. Dan menurut saya kita juga harus tetap menjaga perasaan Rena Bu. Mungkin sebaiknya kita tidak perlu terlihat panik atau sedih di depan Rena. Iya. Supaya Rena tidak memikirkan sesuatu yang enggak soal Pak Al. Iya. Terima kasih ya Randy ya. Saya akan berusaha keras untuk itu. Kamu ada benarnya juga. Thank you. Ya. Kenapa Ren? Kamu mikirin apa? Iya Bu, saya jadi teringat sesuatu Bu tentang Pak Al. Apa tuh? Kenapa? Iya, saya sempat melihat beberapa kali kalau tangan Pak Al tuh seperti gemetar gitu Bu, seperti tremor. Kayak tremor gitu, kenapa ya? Iya ya, dan semakin kesini semakin parah kalau saya lihat Bu. Terus kamu nggak ingetin, kenapa nggak langsung dibawa ke dokter atau sarankan dia untuk rumah sakit, untuk cek atau apa? Sudah saya sarankan Bu, beberapa kali. Tapi Pak Al malah memilih untuk fokus ke hal yang penting menurutnya Bu, dengan mencari Rena dan Askara saat itu. Ya, Pak Al kamu tuh emang ya gitulah, Al, keras kepala. Tapi saya nggak menyalahkan sih apa yang dia lakukan karena memang apa ya, anaknya hilang di depan mata dia, terus Rena mengalami musibah seperti ini dan itu pasti semuanya dia telan sendiri. Dia berusaha mencari sendiri semuanya, semua beban dia tanggung. Kalau saya jadi dia juga saya akan melakukan hal yang sama sih. Saya akan melakukan itu. Kalau saya lihat memang Pak Al selalu memprioritaskan orang sekelilingnya. Dengan menyampingkan dirinya sendiri Bu. Bahkan kalau saya lihat setelah beliau kehilangan Bu Andin, beliau semakin tertekan, semakin parah Bu, dan dia seperti kehilangan separuh dari jiwanya dia. Semoga dia kuat deh menjalani ini semua ya. Apalagi Bu, dengan kondisi seperti ini kemungkinan Pak Al akan kehilangan Rena Bu. Kehilangan Rena gimana maksud kamu? Iya, ada surat dari pengadilan yang dikirimkan ke kantor Bu tentang gugatan Pak Nino atas Nino ya, oh my god. Iya, atas hak asuh Rena Bu. Suratnya udah ada. Ya, pinter banget. Duh, gimana sayang? Masakannya Miss Kiki kan Rena udah lama nggak makan. Masakannya Miss Kiki pasti enak banget dong daripada masakannya Sis Mirna. Lu mah gitu Ki, pakai ngebanding-bandingin. Udah tau yang di dalam rumah ini paling pintar masak tuh lu, bukan gue. Gue kan belajar juga dari lu. Nah, tentu itu udah tahu jawabannya kayak gitu. Ikan cuma nanya Rena doang, nggak boleh kayak gitu kali, nggak boleh kundungan. Emang masakan Ucusnya enak ya? Oh pasti dia jawab iyalah, enak lah masakan gua. Lah ya iyalah ini anaknya Sus Mirna. Coba kalau Askara pasti kan jawabannya masakannya Kiki yang enak. Ya kan? Ya kan? Nih, kamu bilang pasti tetap yang menang masakannya Sus Mirna dong. Ya kan berarti kita hak lagi nih, ya. Biar sebenarnya Papa sakit apa ya? Kenapa nggak kelihatan sama sekali? Apa Papa dirawat di rumah sakit? Tapi di rumah sakit mana? Halo prinsesnya Papa, anak cantiknya Papa, yang sekarang sudah besar ya.
pengen jenguk papa pengen nungguin papa pas sakit, pengen nyuapin makan kayak papa nyuapin pas aku sakit itu. Ya Allah, semoga papa baik-baik saja. Semoga aku juga cepat sembuh dan bisa bicara lagi. Biar aku kasih tahu semua tentang Dede Askara. Kasih tahu papa juga tentang bibi baik hati itu. Biar Ade Askara segera ditemukan dan kita bisa kumpul kembali di rumah. Mah, tadi Kak Reina datang ke sekolah. Reina datang ke sekolah? Iya, diantarin sama neneknya sama pengasuhnya itu loh. Terus? Ceritain sama mama semuanya. Gimana Reina bisa sekolah? Ya gitu. Miss Ayu kasih tahu kalau Reina mau datang. Teman-teman aku pada heboh. Nyebut Reina di halaman. Terus Diandra ikutan nyambut Reina? Ih, enggak lah. Ngapain? Terus gimana? Nah, kata mama kan Reina nggak bisa ngomong. Cuma bisa ngedip mata. Tadi aku nggak kayak gitu sih, Mah. Oh ya? Reina udah bisa ngomong dikit-dikit. Reina bisa ngomong? Kayak ngomong ya gitu. Gimana kalau Reina akhirnya bisa ngomong? Terus dia ngebongkar semuanya. Dia bakal cerita kalau aku yang ngerebut dia dari perempuan itu. Terus Reina juga pasti cerita kalau Askara juga lagi bersama Reina dan perempuan itu juga. Kok panik, Mah? Enggak, kok mama nggak panik. Mama cuma mikir aja Om Nino pasti senang banget kalau tahu Reina udah bisa mulai bersuara sedikit. Kok malah ngomongin Om Nino? Udah, kamu mendingan lanjutin lagi ini belajarnya. Mama mau ke kamar dulu sebentar ya. Aku kan belum selesai ngomong, Mah. Iya, nanti dilanjutin lagi ya. Sebentar aja. Nih, kopi. Kagak pakai diminta juga udah gue bikinin tuh. Inisiatif kan gue. Hei! Ngomong kek apa kek, ngucapin makasih kek. Makasih ya Mir, udah dibikinin atau apa kek gitu berkata-kata. Makasih Mir. Lama banget ngomong makasih doang lu. Capek gue ngomong sama lu lama-lama. Setelan pabriknya juga kayak begini, gue bingung sama lu. Aduh. Gue stres gue ini, ya Allah. Pak Bos kemana kira-kira ya? Kira-kira tau gak sih, Jak? Pak Bos tuh keberadaan tuh ada di mana? Tau gak sih? Nggak tahu Mir. Allahu Akbar, udah lama jawabnya. Jawabannya cuma Anggi gak tahu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Pondok Pelita itu kayaknya selalu aja didatengin masalah. Entah itu masalah ini, masalah itu. Pokoknya tuh kelihatan banget nih Pak Bos tuh frustasinya tuh ada aja. Berawal dari berpulangnya Andin. Terus setelah itu Askara hilang. Aduh, udah deh. Kayak semenjak saat itu tuh Pak Bos tuh kayak kehilangan arah. Entah dia stuck mikirnya kemana atau bagaimana pikirannya amburadul. Aduh, gua kagak ngerti deh. Setelah Askara hilang, ditambah lagi Gemoy hilang, terus habis itu juga Tante Sarah meninggal. Aduh, ya Allah, kenapa keadaan ini tuh bertubi-tubi. Terus kita tuh di rumah Pondok Pelita tuh selalu mendengar kabar duka. Ya, tapi dengan alhamdulillahnya Rena pulang. Walaupun Rena pulang kondisinya seperti itu, ya pasti kan Pak Bos juga ngerasa lega lah, ngerasa seneng lah. Kita juga di Pondok Pelita juga seneng gitu. Tapi kenapa ya sekarang Pak Bos malah nggak tahu kemana gitu. Sakitnya juga apa gitu, gue nggak ngerti deh. Kiki juga ngerasa sedih, Mbak Mir. Kok bisa ya Mas Al?
Kita nggak tahu keberadaannya di mana. Reina jadinya bingung ini kondisinya papanya kayak gimana. Ngapain sih? Perasaan tadi gue lagi ngobrol sama Rija. Rijanya kemana? Kenapa dia tiba-tiba lu yang nongol? Parisa dipanggil ibu lah. Udah perlu. Kok dia nggak ngomong sama gue? Kalau dia lagi dipanggil, udah tau dia gue lagi ngomong di sini loh sama dia loh. Kok tiba-tiba dia pergi gitu aja sih? Ya dari tadi Mbak Mirna rocos terus ya, gimana Kiki mau ngasih tahu ya? Kiki kodain aja tuh dipanggil ibu. Kiki giniin. Pergi deh. Kok bisa-bisanya orang kayak begitu ya? Udah tau gue juga lagi stres mikirin kayak gitu, tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Malah dia tanya kalau ngomong sepatah dua patah doang. Gue puyeng gue. Lah, puyeng-puyeng cinta. Lah, kan itu yang bikin kamu jatuh cinta karena gagu. Alhamdulillah. Bukti-bukti udah kekumpul. Mudah-mudahan proses pengadilannya lancar. No, Mama mau tanya sama kamu udah tahu kabar soal Al? Kabar apa, Ma? Jadi kemarin pas Mama di acara syukuran itu, Mama dengar kabar kalau Al lagi sakit. Ya, kayaknya agak parah sih sakitnya. Aku baru dengar dari Mama. Ya, berarti kamu udah tahu dari Mama dong sekarang. Artinya mungkin kamu bisa menunda dulu ya niat kamu untuk nuntut Al, ya nggak, No? Kan dia lagi sakit kayak gitu. Kan nggak ada hubungan nih orang sakit sama soal tuntutan. Dalam perkara kan kita cuma mengajukan gugatan. Prosesnya itu pun butuh waktu. Masuk dulu ke P1 mungkin pelaporan, pengumpulan bukti-bukti, lain sebagainya. Kan maksanya bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, kita kan nggak tahu prosesnya. Kita tunggu aja. Nggak akan mengganggu orang yang sakit, dia kan bisa recovery dalam waktu yang mungkin bisa lebih cepat atau gimana. Ya maksud Mama sih ya kalau bisa kamu pertimbangkan lah, ditunda dulu atau gimana gitu loh. Gugatan udah maju, Ma. Ya kita tunggu aja. Aku cuma minta Mama dukunglah apa yang aku lakuin. Kalau Mama nggak dukung ya tolong Mama mengertilah. Karena antara pengertian dan dukungan memang beda tipis sih, Ma. Ya Mama akan bantu dukung kamu semampu Mama ya, No. Ya. Atau Mama mau cari orang lain yang bisa didengar sama Nino? Orang lain? Siapa? Siapa? Hah? Mama kenal Zara nggak? Oh Zara ya, Mama kenal. Mama pernah ketemu beberapa kali. Dia yang invest ke perusahaan Nino itu kan? Iya. Karena yang setahu aku Nino kan selama ini deketnya sama Zara, Ma. Jadi kayaknya Nino akan lebih dengar Zara daripada aku. Ya Allah, sepertinya Nino memang sudah berubah. Elsa benar. Zara udah mengubah Nino jadi kayak gini. Udah. Ini bagian gue nyuapin Rena. Lu ngerjain yang lain aja, ya? Masalahnya pekerjaan yang lain itu udah selesai. Terus Kiki ngapain? Mau pelongo-pelongo doang? Udah ini biar aja Kiki. Kenapa kayak gitu? Gue tahu nih. Lu gabut juga kan? Iya kan? Gak ada kerjaan apa. Kalau ada Askara pasti lu biasa nyuapin, biasa gendongin dia, biasa ini, biasa itu gitu kan? Iya Mbak Mir. Kiki kepikiran Askara. Coba aja kalau ada Askara di rumah ini kan Kiki pasti punya kesibukan. Nyuapin dia, mandiin dia, ngajak main dia ke taman. Ya udah, sekarang gak usah sedih. Kan sekarang udah ada kakak Rena. Kita doain aja buat Askara. Yuk, temenin gue. Ya kan makanya Kiki.